Pemerintah didesak segera atasi dampak PHK massal di PT Sritex. Sukoharjo, PT Sri Rejeki Isman Terbuka, Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menutup operasionalnya per tanggal 1 Maret tahun 2025 setelah diputus pilot oleh Pengadilan Niaga. Akibatnya, sebanyak 10.965 karyawan di 4 perusahaan dalam Sritex Group mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK, massal. PHK ini terjadi secara bertahap sejak Januari hingga Februari tahun 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal, menilai PHK tersebut ilegal karena tidak melalui mekanisme perundingan bipartit maupun tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2024. Ketua Komisi 7 DPR, Saleh Daulay, turut mengkritik sikap pemerintah yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan ada PHK massal di Sritex. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan nasib ribuan karyawan yang terdampak. Pemerintah sempat mengatakan bahwa ada skema penanganan, tapi faktanya PHK tetap terjadi. Menteri Perindustrian harus turun tangan, tegasnya. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Ebenezer, menyebut bahwa pemerintah sedang berupaya membuka sekitar 40.000 lapangan kerja baru untuk mengakomodasi tenaga kerja yang terdampak PHK di sektor manufaktur. Hari Senin, saya akan ke Garut. Di sana ada 10.000 lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja, ujarnya. Terkait hak-hak karyawan yang terkena PHK, pemerintah memastikan bahwa mereka dapat mengklaim manfaat jaminan hari tua, JHT, dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya, THR, masih menunggu hasil penjualan aset perusahaan oleh kurator. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menegaskan bahwa hingga kini pesangon dan THR bagi para karyawan Sritex masih terutang. Kurator baru bisa memberikan pesangon setelah aset perusahaan terjual dan dana tersedia, jelasnya. Situasi ini menambah panjang daftar PHK di sektor manufaktur pada awal 2025, dengan beberapa perusahaan lain seperti Yamaha Music Indonesia dan PT Tokai Bekasi juga melakukan pengurangan tenaga kerja akibat relokasi pabrik dan meningkatnya impor produk dari luar negeri. Hingga kini, ribuan mantan karyawan Sritex masih menunggu kejelasan terkait hak mereka. Sementara pemerintah terus didesak untuk memberikan solusi konkret guna mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari PHK massal ini.